Bang Ren, ayo siap-siap kita mau ibadah. Bang, let's join Sunday school. Oke deh, let's take a shower. Mandi, habis itu ganti baju. Ayo. Let's go. Cantik deh. Thank you. Hai teman-teman, nama saya Alena dan nama saya Rena. Kami sudah siap ibadah. Bagaimana dengan kamu? Ayo teman-teman kita beribadah. Abang jangan baca buku lagi. Oh ya. Teman-teman mana boleh main-main lagi. Ayo teman-teman kita berdoa sebelum ibadah. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami mau ibadah. Tuhan saat kami beribadah di rumah supaya kami bisa memujimu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang Amin. hidup ini harus jadi berkat. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom mbak suster, shalom semuanya. Wow, pasti sekarang di rumah semuanya udah duduk yang rapi, udah pakai baju yang bagus, udah mandi, udah sikat gigi karena kita mau ibadah sekolah minggu. Yes, sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, ternyata nih adik-adik nih udah ada yang naik kelas ya, udah ada yang lulus juga. Wah, kakak mau ucapin selamat ya buat adik-adik semua. Kakak percaya nih pasti anak-anak Tuhan semuanya berhasil untuk lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Nah, sekarang siapa di sini adik-adik yang udah siap melompat buat Tuhan Yesus? Katakan yes. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Semua kita nyanyi ya, kita menyembah dan memuji Tuhan sama-sama. Yes, tepuk tangan. Mari melompat buat Tuhan. Semua nyanyi bareng kakak ya. Yuk semuanya. Mungkin dulu aku tak mengerti, mungkin dulu aku tak pahami, masa laluku mungkin tak indah seperti yang kau ingini. Apa? Tapi kini aku menyadari kasihmu mengubah segalanya. Kau jadikan aku masa depan yang penuh harapan, seperti pahlawan lari.
Siapa di sini adik-adik yang percaya kalau kita nih bukan cuma pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kita mau nyanyi ya sekali lagi ya. Yeay. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Dari pemenang dalam segala perkara. Apa? Iblis tak dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dan ulang dari awal lagi ya. Lebih semangat lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Semuanya siap? Lompat! Haleluya. Pegangkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua di sini percaya, amin. Di dalam Tuhan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala suaranya yang keras dong. Sekarang silakan duduk lagi. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sembah Tuhan. Amin. Mari kita ambil sikap kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Mari yuk, gak ada yang main-main lagi. Pagi ini biarlah kita boleh ketemu sama Tuhan. Pagi ini kita mau Tuhan peluk kita, amin. Amin. Mari semua kita nyanyi
Kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, Kau hadir Tuhan Yesus bersama dengan kami, menjamah dan memeluk kami ya Tuhan. Yes Lord. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya, Yes, ada bayi. katakan tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. mari semua angkat tangannya, katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. ajaib berkasa, Kau ajaib Tuhan, kami mau menyembah-Mu, oh Bapa. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, mari sembah Dia. Ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Amin Tuhan. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Perbuatan-Mu. Mari yuk adik-adik lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan Tuhan. Yes Lord. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan segenap hatimu. Oh, ku nyanyi haleluya. Tuhan hadir adik-adik di tempat kita saat ini. Mari kita senangkan hati Tuhan. Yes, bagus lagi. Kau hebat, Kau hebat Tuhan. ajaib perkasa Kau ajaib Tuhan. perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat.
dengar firman. Bila Tuhan jamah hati kami Tuhan, kami bisa mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Taruh ya Tuhan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Dari setiap kata-kata yang akan aku ucapkan ya Tuhan. Bila setiap firman yang ditabur itu tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Itu bisa tumbuh ya Tuhan. Adik-adik mereka bisa melakukan firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan dilakukan, banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Mereka akan bersuka cita. Mereka akan terima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, urapin kami semua ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman. Mari adik-adik yang siap dengerin firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik melalui ibadah online sekolah minggu GBI MPI Rayon 15 Palembang. Nah, nggak terasa kita udah nggak ketemu mungkin sekitar 4 bulan ya adik-adik nggak ke gereja. Tapi kita tetap berdoa ya supaya virus ini cepat selesai, adik-adik bisa datang lagi ke gereja, kakak bisa ketemu kalian secara langsung, tatap muka dengan muka, bisa tos sama kalian, bisa peluk kalian. Amin. Ya, adik-adik juga doa ya. Nah, sekarang kita mau dengar firman. Oke. Nah, seperti biasa, tahun ini adalah tahun apa? Adik-adik masih ingat gak? Nah ini, jadi tahun ini adalah tahun a new dimension, artinya tahun dimensi yang baru. Apa maksudnya? Tahun dimensi yang baru adalah adik-adik Tuhan berjanji akan mengangkat setiap kita yang percaya kepadanya itu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, nah kita masuk ke ayat hafalannya. Oke, kakak next ya. Nah ayat hafalannya dari 2 Timotius 4 ayat 2a. Bunyi firmannya sebagai berikut. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Maksudnya apa adik-adik dari ayat ini? Kita harus selalu beritakan firman apapun keadaan kita. Mau baik, mau gak baik, kita tetap harus beritain firman. Nah kakak mau tanya nih sama kalian nih sebelum ke ceritanya ya. Oke kakak next ya. Ada yang tahu gak ini logonya apa nih? Wah hampir ketahuan nih. Kakak kepencet ya. Ini logonya apa? Ada yang tahu gak ini? Ada gambar kotak kuning terus ada petir-petirnya. Ini logo apa ya? Ada yang tahu? Adik-adik di rumah? Kakak kasih waktu 5 detik. Oke, 3 huruf jawabannya. 3 huruf, tahu? Ini kita pakai setiap hari di rumah adik-adik pasti ada. Nih, kakak kasih tahu nih jawabannya. 1, 2, 3. Eng. Nih, PLN. Ini adalah logo PLN. Nah, pertanyaan selanjutnya, adik-adik tahu nggak kepanjangan dari PLN? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ada yang mulai tanya papa mamanya. Ini kakak kasih tahu ya logonya ya, artinya ya PLN ini singkat kepanjangannya. Nih, perusahaan listrik negara. Nah jadi adik-adik di rumah bisa nyala AC, dingin kan di kamarnya ada AC. Terus bisa nonton TV, bisa cas handphone, bisa ada internet. Itu semua karena ada perusahaan ini. Jadi listriknya adik-adik bisa, listrik ini ada di setiap rumah adik-adik ya. Tapi adik-adik bayar tiap bulannya ya. Kalau pakai banyak, bayarnya banyak juga. Nah apa hubungannya PLN ini dengan cerita kakak? Yuk kita ikutin kakak ya. Selanjutnya nih kakak mau tanya lagi. Nah ini ada gambar nih. Wih asik nih pasti adik-adik seneng ya. Kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa di sini yang suka main game? Boleh angkat tangannya. Hobi gak main game? Oh kakak juga hobi nih main game nih. Tapi harus dibatasin waktunya ya. Ini misalnya ya. Adik-adik suka main game. Papa mama pulang kerja nih sore-sore. Lalu papa mama ajak adik-adik untuk pergi ke mall. Karena adik-adik lagi asik main game, adik-adik gak mau nih ikut papa mama. Gak lama, aku tetap di rumah aja. Aku lagi asik nih main game. Papa mama pergi aja. Beneran nih? Papa mama tanya. Iya pak, aku di rumah aja main game. Oke, dadah, jaga rumah baik-baik ya. Oke, lalu papa mama pergi. Hari udah malam nih,
tiba-tiba, loh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Loh, kok gelap? Apa yang terjadi adik-adik? Kok gelap ya? Kalian bisa dengar suara kakak enggak? Loh, HP mana HP? HP mana HP? Tolong, gelap banget ini. Aku nggak bisa lihat apa-apa ini. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami situasi seperti ini? Kalian lagi asik-asik main game, tiba-tiba lampu mati. Kalian sendirian di rumah. Oh, bisa bayangi adik-adik, ya. Papa mama sudah pergi, nggak ada yang bisa temenin kita. Kalau mau teriak, malu sama tetangga, bener nggak? Lalu yang kedua, pasti takut ya kalau sendirian ya. Gelap-gelap, gak ada lampu takut. Yang kedua, pasti bosan. Kenapa? Kalau mati lampu, wifi, internet di rumah pasti gak bisa nyala. Adik-adik gak bisa main handphone. Sinyal kita pasti terganggu. Bener ya? Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat situasi seperti ini? Nah, kakak mau cerita, ada seorang tokoh Alkitab, Nabi Tuhan, dia juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ya, dia berada, nih kakak kasih lihat gambarnya, tuh. Dia berada di tempat yang gelap, bau, dan gak ada orang yang bisa nolong dia. Kira-kira mengapa orang ini ada di tempat ini ya adik-adik? Dan apakah orang ini bisa selamat atau dia gak selamat? Nah, firman Tuhan hari ini agak berbeda. Kakak akan sampaikan melalui video, kalian perhatiin baik-baik, kurang lebih 5 menit. Jadi firmannya disampaikan melalui video. Setelah nonton film ini, baru kakak akan sampaikan pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari firman hari ini. Setuju ya? Oke, sekarang adik-adik boleh siapkan, duduk yang rapi. Nggak ngobrol lagi, fokus nonton videonya ya. Oke, selamat menyaksikan firman Tuhan. Jadi ini judulnya Yunus di perut ikan. Kakak mau cerita tentang Nabi Yunus. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang, perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi
Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, jadi kita udah saksikan sama-sama video tentang Yunus. Jadi ceritanya Tuhan itu berfirman kepada Yunus dan Tuhan menyuruh Yunus ini untuk pergi ke kota Niniwe. Karena Tuhan mau agar penduduk Niniwe ini bertobat. Tapi Yunus gak mau. Akhirnya dia lari dari Tuhan. Kita udah lihat tadi videonya ya. Dia ke kota Tarsis, akhirnya ada badai. Dia masuk ke dalam perut ikan, lalu dimuntahkan lagi. Dia bertobat, dia berdoa sama Tuhan. Sungguh-sungguh dia bertobat, lalu dimuntahkan lagi dari dalam perut ikan. Akhirnya Tuhan kasih dia perintah lagi sekali lagi untuk ke Niniwe. Lalu dia turutin, akhirnya penduduk kota Niniwe itu bertobat semuanya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita Yunus ini? Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke, bisa next Kak. Nah, sebelumnya Kakak mau ajak baca dulu. Jadi yang di rumah boleh buka Alkitabnya di kitab Yunus pasal yang pertama. Hanya 3 ayat kita baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Kak Vio bisa bantu Kak Sandi baca ayat yang pertama dimulai. Oke. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Oke. Nah, jadi poin pertama yang akan kita pelajari itu dari ayat pertama. Bisa dibacain ulang Kak Vio, ayat yang pertama saja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Oke, jadi Tuhan itu berfirman kepada Yunus bin Amittai. Apa yang bisa kita pelajari? Nih, Kakak kasih lihat. Yang pertama, itu jangan ada kepahitan dalam hidup kita. Mengapa Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe? Adik-adik tahu nggak? Ternyata orang-orang Niniwe itu terkenal dengan orang-orang yang jahat. Dan keluarga Yunus itu pernah dibunuh oleh orang-orang Niniwe. Jadi orang Niniwe itu orang-orang yang sadis banget. Jadi pantas dia nggak berani pergi ke Niniwe karena dia takut sama orang Niniwe. Selain takut, dia juga benci dan juga dendam. Nah, adik-adik tahu nggak arti nama Yunus bin Amittai? Itu artinya adalah merpati dalam
kebenaran. Nah, satu-satunya hewan unggas yang gak mempunyai empedu itu adalah burung merpati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari cerita Yunus ini? Nah, Tuhan ingin setiap kita itu seperti burung merpati yang tidak punya kepahitan, tidak punya empedu, kita tidak menyimpan kepahitan kepada orang lain. Jadi kita belajar, kita jangan sampai sama seperti Yunus. Setuju ya? Nah, dan selanjutnya itu menurut penelitian adik-adik ya, di sebuah universitas di Amerika Serikat diteliti seorang yang suka mengeluarkan kata-kata yang pahit atau kata-kata yang kasar. Nah, orang ini dimasukkan selang ke dalam mulutnya, lalu diambil uap nafasnya berupa cairan, lalu disimpan dalam sebuah tabung. Tabung ini diolah, lalu cairan ini, bekas orang yang suka ngomong kata-kata pahit itu dicampur dengan makanan babi. Setelah dicampur dengan makanan babi, lalu makanan ini diberikan kepada babi. Apa yang terjadi? Para peneliti kaget, terkejut. Ternyata babi-babi yang makan campuran dari cairan tadi, orang pahit ini, suka mengeluarkan kata-kata pahit, babi-babi itu semuanya mati. Nah, setelah diteliti lebih lagi, ternyata orang yang menyimpan kepahitan itu bisa menghasilkan senyawa atau zat beracun di dalam tubuhnya. Nah, ini berbahaya sekali adik-adik. Adik-adik jangan sampai menyimpan kepahitan atau dendam benci sama orang lain. Kenapa? Karena itu bisa merugikan diri kita sendiri. Kakak kasih contoh misalnya. Kalau kita menyimpan kebencian sama orang lain, kita dendam nih. Contoh, kakak benci sama Kak Vio. Kak Vio ini pelit nian. Waktu kemarin aku tanya, waktu lagi ujian aku tanya nih, minta jawaban. Kak Vio gak mau kasih. Aku benci banget sama Kak Vio. Akhirnya kakak menyimpan dendam, menyimpan benci sama Kak Vio. Nah, itu sama istilahnya dengan Kak Sandi itu menyimpan sampah. Kalau Kak Sandi menyimpan sampah di dekat Kak Sandi, di dalam hati Kak Sandi, siapa yang cium baunya? Kak Sandi atau Kak Vio? Kak Sandi dong. Nah, jadi kita yang rugi sendiri. Kita nggak boleh benci sama orang lain. Mungkin hari ini kita pernah dilukai oleh orang yang paling dekat sama kita. Mungkin papa mama kita pernah marahin kita terluka. Atau kakak kita, adik kita pernah berebut mainan sama kita terluka. Kakak mau kasih tahu sama kalian, jangan benci sama mereka, jangan dendam sama mereka. Tuhan mau ajar kita untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Amin. Kakak juga belajar melalui Om Sabta. Om Sabta sering banget cerita firman kita harus memaafkan orang lain. Pernah gak Kak Sandi kena dijahatin orang lain? Pernah. Pernah gak dibohongi orang lain? Pernah. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk mengampuni orang lain dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Oke. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua, Kak Vio bisa bantu bacakan ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, poin yang kedua adalah Tuhan mau menyuruh Yunus untuk bangun atau bangkit. Nah, poinnya adalah ini. Oke. Tuhan mau menyuruh kita sama bangun, bangkit, kita harus semangat. Semangat dalam hal apa? Dalam hal kerohanian kita. Nah, hari-hari ini kita lagi musim pandemi ya, betul ya. Nah, apakah kerohanian adik-adik saat ini itu lebih meningkat atau bahkan menurun di saat-saat ini? Biasanya kan kalau kita disuruh baca Alkitab, alasannya gak bisa kok, gak bisa Kak. Aku sekolah dari pagi pulangnya sore, kerjain tugas. 1 hari paling bisa baca 1 pasal. Nah, sekarang nih kalian kan gak sekolah, kalian masih baca Alkitab gak? 1 hari berapa pasal? 1 pasal, 3 pasal, atau 5 pasal? Nah, jadi Tuhan mau kita mempunyai kehidupan rohani yang semakin meningkat, kita mempunyai hubungan yang semakin intim sama Tuhan. Amin adik-adik, ingat kita harus bangkit ya, harus tetap semangat, kita harus terus kejar Tuhan ya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, poin yang terakhir, Kak Vio bisa bantu bacain ayatnya yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Oke, nah poinnya yang ketiga adalah ini. Jangan lari dari rencana Tuhan. Nah, Yunus ini adalah seorang nabi yang spesial. Kenapa spesial?
dia satu-satunya nabi yang diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan firman di luar bangsa Israel. Biasanya nabi-nabi yang ada di Israel itu diperintahkan Tuhan hanya untuk memberitakan firman untuk orang Israel. Tapi ini Yunus dia diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Sayangnya Yunus tidak mentaati perintah Tuhan, dia lari dari panggilannya, dia lari daripada rencana Tuhan. Akhirnya dia harus mengalami badai, dia harus masuk ke dalam perut ikan, jadi dia mengalami satu kesusahan. Nah kalau kita lihat di peta ya, nih kakak nih, di peta, Yunus mendapat perintah untuk pergi ke kota Niniwe. Niniwe itu terletaknya di atas, ya, di sebelah utara. Tapi dia justru perginya ke kota mana? Tarsis. Tarsis itu ada di bagian bawah, di selatan. Nah, ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang lari meninggalkan Tuhan. Itu kehidupannya bukan diberkati Tuhan, tapi kehidupannya semakin menurun adik-adik. Jadi adik-adik jangan sampai seperti kayak Yunus ya. Nah, adik-adik ingat gak cerita tentang seorang kisah perumpamaan tentang si bungsu yang dia minta harta warisan sama papanya. Setelah dia dapat harta warisan, dia tinggalin rumah, tinggalin bapaknya, dia pergi ke kota yang jauh. Akhirnya apa? Hartanya habis, semuanya habis, hidupnya menurun. Setelah itu dia sadar, ketika dia sadar dia bertobat, dia bilang aku mau pulang ke rumah bapakku. Nah ketika dia pulang ke rumah bapaknya, papanya dari jauh udah lihat dia, peluk dia, angkat lagi posisinya menjadi, ditinggikan lagi posisinya. Nah apa poin pelajarannya? Mungkin hari ini adik-adik sudah jauh daripada Tuhan. Adik-adik merasa, aduh kak aku gak pernah ikut sekolah minggu online lagi. Aku gak pernah berdoa lagi. Kayaknya aku berdosa banget kak, aku jauh dari Tuhan. Kayaknya Tuhan gak bisa nerima aku lagi. Kakak mau kasih tahu kabar gembiranya adik-adik. Tangan Tuhan selalu terulur untuk adik-adik. Kapanpun kalian mau bertobat, kapanpun kalian mau datang sama Tuhan, Tuhan selalu siap menerima kalian. Hari ini kakak mau ajak kalian, siapa di antara kalian yang mau berjalan di dalam rencana Tuhan? Mari kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa, kita datang sama Tuhan. Adik-adik yang sudah bangkit berdiri, adik-adik boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama yuk. Mari panggil nama Yesus. Datang sama Tuhan. Yesus. Yesus, Dengan sungguh-sungguh. Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segalanya Bagiku, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar musik memuji Tuhan. Mari adik-adik datang sama Tuhan pagi hari ini. Kau boleh doa sama Tuhan. Kau boleh minta ampun sama Tuhan. Mungkin kau gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi hari ini biarlah kau janji sama Tuhan. Kau tidak akan pernah lagi main-main sama Tuhan. Kau mau terus setia sama Tuhan.
adik-adik kami ya Tuhan yang di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan jagain mereka ya Tuhan. Tuhan lindungin mereka. Yes Tuhan. Biarlah mereka boleh terus sehat Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Papa mama mereka ya Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera ya Tuhan. Papa mama mereka boleh terus saling mengasihi. Mengasuh adik-adik kami ya Tuhan. Memberikan teladan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kasih Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Kalau ada adik-adik kami yang saat ini sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang ajaib mengalir dari tempat ini. Memenuhi adik-adik kami yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka jadi sembuh sekarang ya Tuhan. Mereka jadi sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan sayang sama kami. Kami juga sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang sudah diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari adik-adik, papa mama, sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa, kita akan terima berkat Tuhan. Tak lupa Kak Oktav ucapkan selamat liburan, walaupun liburannya mungkin hanya di rumah. Pesan Kak Oktav tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan tetap makan makanan yang sehat supaya tubuh kita tetap sehat. Amin. Yuk, angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Papa mama, mbak suster, adik-adik, dan semua kakak-kakak, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan, penyertaan Roh Kudus, biarlah menyertai engkau mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu depan.